Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat jamaah kajian Majlis Muslimah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Ketua dari MMA Bunda Ustazah Haja Murni, juga segenap mohon maaf, Bunda Ustazah Haja Mirna, juga segenap kepengurusan daripada MMA, semoga senantiasa Allah persatukan hatinya, Allah selalu di mana dijaga kebersamaan dan kekompakannya. Hadirin hadirat sekalian, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, dengan izin Allah di hari ini kita bisa berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Satu pantun pembuka dari saya, makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga yang hadir kajian pagi ini terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki aminnya kencang. Ya Allah, selesai kajian kita kembali ke rumah kita masing-masing, terus mendampingi ayang bebnya, mengayomi putra putrinya. Allah jadikan istri buat suami istri yang cantik, yang selalu membuat suami tambah simpatik. Kalau lagi keluar maupun di luar matanya nggak suka ngelirik-lirik. Ibadah kepada Allahnya makin fanatik. Yang fardu, yang sunnah dijaga secara apik. Bergaul dengan suami, orang tua, mertua, tetangga nggak punya jiwa munafik. Cinta sayang suami makin bertambah setiap detik, terasa makin as. Duduk kadang pakai baju bat, kadang duduk lagi nggak puasa ngemil kerip. Kebetulan yang ngisi kajian saat ini namanya Ustadz Tau. Ya, biar nggak tegang ya Bu ya. Ya, padahal sudah bertahun-tahun saya ngisi di MMA, tapi jujur hari ini ke pasar pagi naik mobil bis, hati terasa grogi abis. Iya, nyebutin nama Ibu Ketua saya hampir belibet nih ya. Ya Allah, maafin lahir batin. Insya Allah tuh seperti Ibu yang di tengah, Bunda Mirna, kerudung merah berkacamata, tidak ada marah di antara kita. Ya. Kata Ibu bisa aja Ustaz ngelesnya gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini seperti tema yang sudah tertera, keistimewaan daripada Dzulhijjah. Pertama, di surat ke-9, juz ke-10, tepatnya pada ayat ke-36. Surat ke-9 At-Taubah, juz ke-10, jurusan wa'lamu, tepatnya pada ayat ke-36, di mana Allah abadikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahrong fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surat ke-9 ya, juz ke-10 ayat ke-36. Ya.
Inna iddatas syuhuri indallah, sungguh di dalam perhitungan waktu selama setahun penuh, ithna asyara syahrong fi kitabillah, terdapat di dalamnya ada 12 putaran bulan. 12 putaran bulan di dalam setahun. Muharram. Bu, yuk sebutin. Muharram. Bukan ngulangin, ibu ngulangin bareng-bareng. Coba ganti dulu. Januari. Oke, itu mah nggak apa kayak lupa udah. Ganti sekarang. Muharram. Oh, udah ada yang langsung Zulhijjah aja itu tuh. ya. Giliran bulan Masehi, mohon maaf, nggak ada yang lupa. Kenapa, Sat? Karena kalau lupa gaji lupa nanti kan gitu. Tapi giliran bulan Islam, yang padahal kita agama Islam, yuk yang kompak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Dari 12 putaran bulan, Allah menyebutkan minha arbaatun hurum. Di surat ke-9, juz ke-10 ayat ke-36, ada 4 macam bulan, bulan-bulan istimewa. 1. Rajab, 2. Muharram, 3. Zulqaidah, 4. Zulhijjah. Rajab, semoga Allah izinkan besok di 1444 Hijriah bertemu lagi kita dengan bulan Rajab. Ya, Muharram, semoga hitungan tinggal sebulan lagi, besok tahun baru kita, Allah perjumpakan kita dengan Muharram. Ya, Zulqaidah, semoga Allah pertemukan lagi untuk Zulqaidah yang akan datang di 1444 Hijriah. Zulhijjah yang saat ini sedang kita lalui. Makanya Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, minha arbaatun hurum, merupakan bulan-bulan haram. Di antaranya Zulhijjah. Yang kedua, kenapa dijadikan katakan istimewa sampai Allah bersumpah? Ya, di surat ke-89 juz ke-30 ayat 1 dan 2. Surat ke-89 juz ke-30 ayat 1 dan 2. Yang kedua, di mana Allah abadikan perihal Dzulhijjah ini, para mufassir menjelaskan kepada kita semua sampai Allah bersumpah di surat ke-89 juz ke-30 ayat 1 dan 2. Wal fajri walayalin asyrin. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin asyrin, dan demi 10 malam. Jadi jangankan secara khusus, secara globalnya saja, secara global ya, di surat ke-17 juz 15 ayat 78 dan 79 itu sudah hebat waktu fajar itu. Saya ulangi, jangankan diperkuat dengan huruf qasam yang merupakan sumpah, secara global saja yang namanya waktu fajar Allah janjikan di surat ke-17 Bani Israel juz ke-15
jurusan subhanalladzi, tepatnya pada ayat 7879, Allah udah jelaskan secara umum. Nah, masuk Dzulhijjah lebih khusus lagi. Secara umumnya di surat Bani Israel ayat 7879, Allah sudah berjanji, aqimis sholata liduluki syamsi ila gosakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu secara umumnya, mau bulan mana saja walaupun bukan bulan Dzulhijjah, setiap waktu fajar, setiap sepertiga malam, Allah sudah berjanji di surat ke-17 juz ke-15 ayat ke-78, siapa orang yang menghidupkan malamnya di sepertiga malam di waktu fajar, sampai kalau kata Sayyidina Ali, man sahirul layal faqad farihan nahar. Siapa yang di sepertiga malamnya, siapa yang di waktu fajarnya dia hidupkan buat ibadah, pasti di siang harinya hatinya penuh ketentraman dan kenyamanan. Bahkan di ayat ke-79 Allah berjanji, siapa yang pengen hajatnya terkabul, siapa yang pengen cita-cita tercapai, tidak usah jauh-jauh caranya, tidak usah percaya dengan orang pintar, tapi yakini ayat ini. Allah berjanji, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, pasti kamu sekalian Allah tempatkan di derajat tempat yang terpuji. Baik masih di dunia, lebih-lebih besok di saat kita sudah kembali ke hadapannya. Itu secara umum, tapi begitu masuk yang namanya Dzulhijjah, lebih khusus. Allah bersumpah, wal fajri walayalin asyr, walayalin asyrin, demi waktu fajar dan demi 10 malam. 10 malam di sini dalam setahun cuman ada 30 malam. Ya, diingat. Jadi dalam setahun 365 hari, yang dimaksud Allah bersumpah demi 10 malam, di dalam setahun cuman ada 30 malam, Ibu. Ada berapa malam cuma? 30 cuma. Ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kedua, 10 hari pertama ya, ketiga tuh di dalam setahun. Yang dimaksud Allah bersumpah dengan 10 malam, dengan waktu fajar yang super spesial. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti kapan? Nanti malam, besok malam. Ya. Jadi tolong, ini enggak ketemu lagi. Maksudnya belum tentu tahun depan kita ketemu. Ya, yang sekarang nih dengan izin Allah, Allah pertemukan. Jangan sampai disia-siakan. Kedua, 10 hari pertama di bulan Muharram, bulan depan. Ya, begitu pergantian tahun besok tuh, 1444 Hijriah. Yang ketiga, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya ya, sampai kita bela-belain untuk ya ngantuk-ngantuk sedikit lah. Kenapa? Untuk beriktikaf.
Hadirin hadirat rahimakumullah, begitu istimewanya yang namanya bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah bersumpah di 10 hari pertama demi waktu fajarnya. Tolong, masih ada waktu, nanti malam, besok malam, sampai kapan? Sampai malam ke-10 di bulan Dzulhijjah. Ya, kalau sudah, bukan berarti malam-malam yang gak istimewa, ini umum, hebat, tapi di 10 akhir dalam setahun, mohon maaf, di 10 awal Muharram, Dzulhijjah, 10 akhir Ramadan, itu lebih spesial dari biasa-biasa. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Ya. Apa Ustaz yang mesti kita kerjakan? Satu hadis sahih yang mungkin saat ini udah sering kita mendengar para ustadz, para ustadzah menyampaikan, apalagi buat para bunda solihat yang memang jadwal kajiannya dalam setiap hari ada, pasti sudah sering mendengar. Satu hadis yang memang betul-betul kesepakatan para ulama dan ini terbilang hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Ma min ayyamin al amalus solihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul usri. Ma min ayyamin, tidaklah dari hari-hari dalam setahun. Ma min ayyamin, tidaklah dari hari-hari dalam setahun itu al amalus soleh, di mana ada amal yang baik. Ada amal yang baik yang dikerjakan oleh hamba pada 10 hari itu akan menyebabkan orang itu akan lebih dicintai oleh Allah. Jadi di luar hari ini nggak ada lagi udah. Sampai para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasul, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, berperang, mengangkat senjata, pulangnya hilang sudah nyawa? Enggak, kata Rasulullah, tetap kalah. Siapa yang memaksimalkan hari-hari tersebut di 10 hari itu? Apa itu? Ayyamul usri, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam riyaji min dalika bisyai'in. Kecuali bisa kalah dengan amalan seseorang yang dia keluar rumah, dia bawa semua hartanya, dia habiskan untuk berjuang jalan Allah, pulang udah tinggal nama saja, baru tuh. Kita kan nggak mungkin bisa begitu. Halo, boro-boro akan begitu. Orang kotak amal dia jalan kencang kok. Gitu. Betul apa nggak, Bu? Nah makanya kalau nggak bisa begitu, jangan sampai diabaikan 10 hari yang pertama di Dzulhijjah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hadis yang lain, makanya Siti Hafsah, putri daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, juga termasuk istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau meriwayatkan arbaun lam yakun, ya, arbaun, 4 macam amalan, lam yakun yadahunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 macam amalan yang Nabi sepanjang hidupnya. Tuh, renungin ibu hadisnya, yang Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan 4 amalan tersebut. Arbaun lam yakun yadahunnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 macam amalan kata Siti Hafsah yang suamiku Kanjeng Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan 4 amalan tersebut.
Ya, semoga Ibu sudah menjalani, tinggal hari ini lebih mentaukidkan lagi. Ya, jadi kata Siti Hafsah meriwayatkan perihal kehidupan suaminya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 macam pekerjaan ibadah yang suamiku sepanjang hidupnya belum pernah ia meninggalkannya. Apa itu? 4 macam sudah saya tuliskan. Yang pertama, siyama asyura'ah, yaitu puasa tanggal 10 di bulan Muharram, berarti bulan depan ya, di Muharram. Yang kedua, wal asroh, puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi kapan Bu? Sekarang ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, salasata ayyamin min kulli syahrin, 3 hari dalam setiap bulan, 3 hari dalam setiap 1 bulan, yang dipanggil puasa ayyamul bayd ya, puasa hari bulan-bulan putih ya. Salasata ayyam min kulli syahrin, 3 hari dalam setiap bulannya. Dan yang keempat ya, ini tolong nih, kerjaan ringan kalau bisa jangan sampai ditinggalkan selama Ibu tidak ada uzur syar'i, kecuali memang lagi uzur. Apa yang keempat? Rok'ataini qoblal godati, 2 rakaat sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat fardu subuh. 2 rakaat sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat fardu subuh. Dan kalau mengikuti secara pekerjaan perbuatan Nabi, di saat sholat sunnah 2 rakaat pada waktu sebelum sholat subuh, jadi 2 rakaat kita sholat sunnah ya, karena dikerjakan sebelum subuh bisa dinamakan qobliyah, karena sebelum pelaksanaan sholat subuh. Jadi selesai Fatihah kita tidak langsung ruku, tolong tambahkan suratnya 2 surah di rakaat pertama, yaitu surat Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim, alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika fargob. Selesai, kalau bisa jangan ruku-lugu, tambahin lagi Bismillahirrahmanirrahim, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baru ruku, i'tidal, kemudian ya sujud, duduk, sujud lagi, diri lagi, baca Fatihah. Selesai Fatihah jangan langsung ruku, baca lagi 1 surah, Bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jangan langsung ruku, tambahkan 1 surah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ruku, i'tidal sampai selesai. Selesai salam, kalau bisa jangan langsung sholat fardu dulu, angkat tangan lagi. Waman wazoba hazihi du'a, siapa yang mendawamkan akan doa ini, kata baginda Rasul, maka dijamin untuk orang tersebut dimatikan dirinya dalam keadaan husnul khotimah. Enggak banyak kok, enggak panjang. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar, sebanyak 4 kali. Sudah hafal semuanya?
Kan ngajinya udah lebih 5 tahun. Bu, Ibu, Bu, saya mau bacakan tapi syarat ya, boleh? Boleh ya? Janji ya? Janji. Naik kereta pakai kacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Enggak, beneran nih. Janji apa yang ibu dituliskan nanti, apa yang ibu tulis hari ini, tolong ilmunya jangan jiro. Abis ngaji bukunya ditaro. Oke? Oke ya? Oke, ada tokek ketimpuk batu, oke kalau begitu. Nah, baik hadirat rahimakumullah, jadi ditambahkan tadi ya, 2 surah dalam setiap rakaat. Kemudian selesai salam, jangan salat fardu dulu, tungguin ya, enggak banyak kok, dibaca cuma 4 kali. Yuk sama-sama kalau mau nulis, insya Allah ada juga yang memvideokan, silahkan. Allahumma Rabbi Jibril. Ya, silahkan yang sambil menulis. Ya, Allahumma Rabbi Jibril. Wa Mikail. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail. Sudah? Wa Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Wa Israfil. Ya, sudah? Wa Israil. Wa Israil. Sedikit lagi. Sudah enggak ada yang ketinggalan ya? Wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar. A'udzubika minan nar. Ya, a'udzubika minan nar. Tayyib, Bu, coba ulangin bareng-bareng, ikuti dengan bacaan saya ya. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar. Sekali lagi, Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar. Kita terjemahkan, Allahumma, ya Allah, Rabbi Jibril, Tuhan yang menguasai malaikat Jibril, wa Mikail, Tuhan yang menguasai malaikat Mikail, wa Israfil, yang menguasai malaikat Israfil, wa Israil, yang menguasai malaikat Israil, wa Rabbi Muhammadin, Tuhan yang menguasai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, jauhkan kepada kami minan nar, dari sentuhan api neraka-Mu. Seperti itu. Dibaca sebanyak 4 kali. Ya, tolong hari ini kita sudah pelajari, jangan pernah berhenti sampai kita kembali ke hadapan Ilahi. Amalkan. Ya. Ya. Surahnya rakaat pertama surah Alam Taro dan Al-Kafirun. Yang kedua surahnya Al-Fil dan Al-Ikhlas. Ya. Tolong kalau sekiranya berjamaah, makanya di masjid-masjid yang insya Allah mereka tahu waktu, nggak akan habis azan buru-buru langsung qomat. Diberikan kesempatan untuk makmumnya menyelesaikan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul, yang termasuk tadi perihal. Apalagi di bulan Dzulhijjah ini. Jadi 4 macam Ibu. 1 Asyura berarti bulan depan Muharram.
Dua, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian yang ketiga, 3 hari di setiap bulan. Berarti di bulan Dzulhijjah besok hanya dapat 2 hari. Karena tanggal 13-nya masih terbilang hari tasyrik, hari di mana haram kita berpuasa. Dalam setahun ada 5 hari kita berpuasa hukumnya haram. Kalau kita kerjakan bukan dapat pahala, yang ada jadi dosa. Dalam setahun ada 5 hari yang dimana kita berpuasa haram hukumnya. Jadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan malah dapat pahala. Apa itu? 1, tanggal 10 Dzulhijjah. 2, tanggal 11. 3, tanggal 12. 4, tanggal 13, 5 tanggal 1 di bulan Syawal. Itu sudah harga mati ya. Walaupun ibu rajin, tolong dalam setahun 5 hari ini haram hukumnya kita berpuasa. Bu, jelas ini sampai sini? Jelas ya? Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini hanya ada di bulan Dzulhijjah. Ya, kenapa Mi? Ya, jadi 4 hari di bulan Dzulhijjah ini yang haram hukumnya berpuasa. Ya, 4 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 10 plus 3 hari hari tasyrik. Nah, tambah satu lagi tanggal 1 Syawal yang disebut lebaran hari raya Idul Fitri. Nah, hadirat rahimakumullah, makanya di tanggal 10 Dzulhijjahnya tolong amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekiranya Allah izinkan besok kita ketemu dengan 10 Dzulhijjah, rezeki kita ada, Allah yang perintahkan langsung, inna a'tainakal fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Oh, jelas banget perintahnya. Inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah menganugerahkan kamu nikmat yang berlimpah ruah. Bu, Ibu, berasa enggak nikmat yang Allah berikan kepada kita udah enggak bisa dihitung lagi. Ya Allah, tak bisa terhitung, berlimpah ruah. Jadi logikanya masuk akal, badan sehat, selamat kemarin kita dari corona, selamat juga dari Omikron, untung nggak muncul lagi Abikron. Iya, sehingga saat ini kita bisa kumpul ngaji begini lagi. Emang lupa kemarin 2 tahun Bu, kita ngaji hanya secara virtual, ngomong di depan laptop percis kayak radio nggak ada gelombangnya. Iya, ya tapi namanya jadwal kajian saya jalani. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, di Dzulhijjah kita bisa kumpul begini lagi. Bu, anugerah nikmat apa bukan deh? Nikmat, ya Allah ya Rabbi. Kemudian Allah menyuruh, ya kalau begitu biar tahu diri dong. Fasalli li rabbika wanhar. 2 perintah, sholatnya dijaga dan berkorbanlah. Dari ayat ini makanya ulama sepakat, korban, sholat hanya buat orang yang masih pada hidup. Bukan buat orang yang udah meninggal dunia. Karena kata penghubungnya sama, sholatlah dan berkorbanlah. Nggak mungkin orang sudah jadi jenazah dipaksa suruh bangun sholat lagi, kabur yang takjiah. Begitupun korban. Jadi sepakat yang namanya korban tidak ada perintah buat yang udah meninggal dunia. Sama seperti sholat, fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu dan berkorbanlah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah begitu masuk tanggal 10-nya tidak ada lain adalah kamu nyembelih hewan kurban. Karena jangan dianggap remeh. Mana kuku-kukunya, bulu-bulunya, tanduk-tanduknya besok akan mengangkat kesaksian untuk yang telah berkorban. Bu, Pak, Allah nggak nyebutin, mohon maaf, Nabi nggak nyebutin dagingnya loh. Karena kita rata-rata banyak yang suka dagingnya.
Iya, Nabi menyebutkan 3 anggota yang orang pada nggak ada yang suka. 1, tanduk. Belum pernah ada pesta, yuk kita pesta yuk. Apa? Makan sayur tanduk, nggak ada. Nggak ada. Belum pernah kita nyebutin. Ada makanan apa sih di sana? Ada. Oh, itu masak kuku kambing, nggak ada. Nggak ada. Ada pesta apa sih? Oh, pesta makan bulu-bulunya, nggak ada. Tapi Nabi sebutkan 3 hal itu. Ya Allah, ada apa di balik semuanya ini? Ini betul-betul rahasia di mana kesemuanya bulu-bulunya siapa sih yang bisa ngitung bulu hewan, Bu? Ya Rob, ya. Nih Ibu niat nih hari ini mau keluar rumah, mau beli. Nyebutnya jangan salah ya Bu, biar nggak jadi korban nazar. Karena kalau korban nazar, Ibu jadi nggak boleh makan dagingnya. Ya. Karena kalau korbannya nazar, jadi nggak boleh makan dagingnya. Padahal dianjurkan kita buat makan. Boleh kita makan dagingnya. Caranya gimana makanya? Cara nyebutnya mau kemana Bu Haji? Alhamdulillah saya mau keluar sebentar. Mau ngapain? Mau mencari hewan sunnah buat korban. Tuh ya, ada tambahan tuh dikit. Jadi nyebutin tuh ijabnya mau beli kambing ya sunnah untuk korban. Paham Bu? Ya, jadi jangan sampai tergelincir omongan kita menjadi ucapan yang sifatnya nazar. Karena kalau ucapan nazar nggak boleh kita colek tuh dagingnya. Iya, boleh Ustaz, boleh, tapi beli daging yang lain. Padahal dianjurkan untuk kita menikmatinya. Silakan kalau yang suka boleh dinikmati untuk hewan korban itu. Ya, kalau Ustadz udah saya full dah, mau hadiah saja buat, karena di tempat Ustadz itu banyak yang membutuhkan, karena masyarakatnya menengah ke bawah, jarang yang pada ketemu daging sapi. Yaudah silahkan, boleh, itu lebih hebat lagi, boleh. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, dianjurkan di tanggal 10-nya, ya kita berkorban dan sekiranya waktunya senggang dan bisa, jadi 4 hari ya. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Dan sekiranya ibu ada waktunya, ibu menitipkan hewan kurban di Masjid Andalusia. Ya, di sini Bunda nerimakan ya. Nah, menitipkan. Insya Allah kita husnudon, diterima oleh para panitia-panitia yang amanah dari Masjid Jami Andalusia. Lantas ibu sempat kalau bisa seperti perintah baginda Rasul kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, wahai putriku tercinta, gumi habis sholat itu. Pada masa zaman Nabi, bangun kamu. Ngapain? Washadi, tolong kamu keluar saksikan apa yang kamu korbankan hari ini. Sambil kita baca tuh, kalau ibu menyaksikan sempat ya, di mana janji Nabi dalam hadis begitu disembelih itu hewan korban dan nanti insya Allah penyembelihnya amanah, dibantu sama panitia yang lain untuk menyebutkan siapa atas nama korbannya. Nabi menyebutkan sampai darah yang berjatuhan dari hewan kurban sebelum sampai menyentuh kepada benda-benda yang ada di muka bumi, sudah Allah terima duluan. Maksudnya sudah Allah terima pahalanya. Bulu-bulunya yang begitu banyak, sebesar dan sebanyak itulah banyaknya pahala yang Allah berikan kepada kita. Nah, dianjurkan kita, ibu sempat nih berkorban juga ke panitia siapa, kalau bisa sempat saksikan. Boleh saat disunahkan sambil dianjurkan kepada Siti Fatimah dari baginda Rasul, bacakan ya Fatimah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas sampai sini para bunda solihat? Nah, ini di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tolong dianjurkan kita puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Lantas tanggal 10, 11, 12 dianjurkan kita gemar berbagi. Kenapa? Ada satu rahasia perihal yang namanya korban, lantas kita berbagi. Ini cerita ini umum, sudah banyak ditemukan dalam kitab-kitab. Ya, di antaranya yang saya bacakan hari ini, saya merujuk kepada satu kitab
yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam salah satu karya kitab beliau yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Semoga cerita ini ibu simak dan terima dengan hati, dan betul-betul kita tanya diri kita, sudahkah kita seperti ini dengan orang-orang terdekat daripada tetangga saudara kita. Jadi dialami oleh Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak ini termasuk orang yang Masya Allah semasa hidupnya. Beliau lahir tahun 118 Hijriah. Jadi masih dekat dengan Rasulullah tuh. Maksudnya bertemu dengan tabi'in, tabi'in bertemu dengan sahabat. Beliau lahir tahun 118 Hijriah dan beliau wafat tahun 181 Hijriah. Abdullah ibnul Mubarak begitu selesai melaksanakan ibadah haji, sudah selesai Arminah, Arafah udah selesai, mabit di Mina udah selesai, tawaf ifadah udah kelar. Bu, ibu yang udah pernah melaksanakan rukun Islam yang kelima, coba gimana puasnya hati itu kalau udah kelar gitu. Rasa-rasanya kayak kita habis ujian dapat nilai mumtaz. Begitu puasa itu. Ya Allah, buat saudara-saudari saya yang belum merasakan rasa itu, izinkan ya Allah untuk tahun mendatang biar bisa merasakannya. Ya, otomatis yang sudah biar bisa balik lagi. Gitu. Mau gratis beli luwak white coffee. Canda ya Bu. Singkat kata itu nggak bisa diekspresikan lewat kata-kata. Ya Allah, yang udah biar bisa baik lagi, yang belum khususnya biar kebagian ya Allah. Ya Bu, Ibu, ini Abdullah Mubarak mengalami di saat sedang, ya memang lelah, terasa kok. Kalau udah kelar kan terasa sekali tuh. Habis wukuf di Padang Arafah, malamnya kita langsung ke Muzdalifah, ngambil batu, ya kebayang. Jalan kalau nggak sekarang udah lebih banyak lagi kali ya, udah padahal udah ada 12 jalur, tetap aja macetnya bukan main itu ya, sampai kita jalan kaki ya tengah malam di Muzdalifah ngambil batu. Habis itu ada yang langsung ke Mekah untuk menyelesaikan tawaf ifadah, ada yang langsung dulu ke Mina karena persiap buat melontar besok pagi. Singkat kata kalau udah selesai itu Armina, Arafah dan Mina, ya Allah Bu, ini dialami oleh Abdullah ibnu Mubarak. Di saat beliau sedang beribadah di Masjidil Haram, dibilang tidur enggak, dibilang lelah rada-rada ngantuk iya. Tiba-tiba Allah perlihatkan di hadapannya dialog kedua malaikat. Kamu tahu enggak yang haji tahun ini ada berapa orang? Dijawab sama malaikat yang satu, ada 600.000 orang. Kamu tahu enggak dari 600.000 orang yang keterima ada berapa orang? Enggak ada yang keterima. Tersentak hati Abdul Mubarak karena dari 600.000 orang termasuk dirinya. Jadi tidak ada yang keterima, tidak ada yang keterima. Tidak ada sama sekali, iya, yang keterima cuma seorang, dan orangnya enggak lagi di Mekah, enggak lagi di Madinah, enggak lagi di Padang Arafah, enggak lagi di Muzdalifah, orangnya lagi berada di kampung halamannya. Tapi jangan dianggap remeh, dengan sebab seorang ini dia berdoa pada Allah, yang 600.000 orang ketolong, keterima jadi ibadah hajinya. Yang seorang sementara orangnya lagi di kampung halamannya. Bu, yang 600.000 orang ketolong dengan sebab seorang. Coba itu. Jadi jangan merasa bangga juga yang sudah pada berangkat haji dengan gelar bu hajinya. Karena hanya ada di Indonesia gelar panggilan tersebut. Kalau gila hormat, runtuh semua pahala kita. Mana gila hormat? Contoh, ibu hadir pengajian di keluarga, hadir pengajian di warga, MC salah ngucap, nggak pakai gelar bu haji, habis tuh MC 2 minggu nggak ditegor. Ada yang begitu Bu, gitu. Tolong, ya itu berarti gila hormat. Lain halnya
Memang kita nggak minta, ternyata kita dipanggil. Di hati berucap saja, semoga haji kami menjadi haji yang Allah terima. Kalau nggak minta kok, dipanggil jadi doa, apalagi yang belum. Tapi jangan sahabat, ya niatin, oh tolong panggil saya. Kenapa kamu haji? Kenapa kamu bela-belain dari haji susah berangkat umroh? Besok kan saya mau pilkada. Terus, jadi besok begitu dipasang di baliho ada hajah. Nah kalau udah begini niatnya, kue cucur anget-anget, hancur banget udah. Iya, tolong tuh Bapak Ibu rahimakumullah. Saya teruskan lagi. Terusin jangan cerita nih Bu. Jadi tuh orangnya lagi nggak di Mekah, satu orangnya lagi nggak di Madinah. Makanya begitu ditanya lagi, siapakah orang tersebut? Dijawab, namanya Muwafaq. Muwafaq namanya. Apakah pekerjaannya? Apakah kiai, ulama, ustadz? Bukan, tukang tambal sol sepatu. Orang pekerjaan biasa, bukan ustadz, bukan kiai. Tinggalnya di mana? Di Damsyik. Berarti kalau sekarang Damaskus, Syria. Jadi yang lain keterima, iya, yang 600.000 orang yang lagi pada haji keterima asbab doa dia, dan dianya lagi nggak haji. Hadirat rahimakumullah, Abdullah ibnu Mubarak begitu terjaga daripada yang diperlihatkan gini, nangis beliau. Kenapa beliau sedih nangis? Karena dari 600.000 orang termasuk di dalamnya dirinya. Langsung beliau nekat berangkat meninggalkan Mekah. Tujuan ke Damsyik, Damaskus. Dia cari ya manusia sebelum banyak kayak sekarang. Punten, kita sampai jam berapa nih Bunda? Biar enggak. Nah, ini terakhir ya. Oke, ya saya enggak mau biar sama-sama enak ya. Hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan. Singkat kata, dicari Bu sama Abdul Mubarak. Dengan izin Allah ketemu dengan Muwafaq. Ya, saya singkat saja ceritanya, ketemu langsung ditanya, wahai Tuan, kamu punya amalan apa? Kata Abdullah Mubarak, ya kamu punya amalan apa? Apa kata Muwafaq ini? Saya nggak punya amalan apa-apa. Saya hanya tukang tukang sol sepatu, orang biasa. Enggak, karena yang Allah perlihatkan di hadapanku dialog antara kedua malaikat, kesebut namaku, dan aku termasuk yang sedang hajian, kesemuanya ketolong dengan sebab doa kamu. Tolong, apa Abah punya kejadian apa kamu di tahun ini? Ketika ditanya begitu baru beliau ceritakan, jujur Tuan, tahun ini saya udah berniat banget untuk berangkat haji. Duit boleh ngumpulin dari hasil sol sepatu, udah terkumpul siap berangkat. Terus ternyata istri saya yang memang sedang hamil muda, terus ngidam, lantas mencium bau masakan yang begitu enak. Lantas dia ceritakan ke saya sebagai suaminya, tolong ayang bebek, ya kan nama suaminya Bu, biar bagaimana cariin dari mana sumbernya. Saya sebagai suami siaga, siap antar jaga, langsung kue cucur, kue cincin, meluncur cincin. Ya, dicari Bu, dari mana sumbernya. Rumah sebelah, bukan. Rumah sebelah, bukan. Rumah sebelah, bukan. Ternyata bau masakan yang begitu sedap, yang membuat istri Muwafaq yang sedang hamil muda dan sedang ngidam pengen merasakan bau masakan ini. Itu muncul dari sebuah gubuk yang ada pada penghujung jalan untuk masuk ke tengah hutan. Kayak beranikan diri untuk mengetok pintu gubuk tersebut. Saya beri salam, ternyata jawaban salam saya terjawab, pintu gubuk terbuka, keluarlah seorang ibu parubaya. Lantas saya sampaikan, Ibu, saya mencium bau masakan, wabil khusus istri saya sedang hamil, kalau nggak diberikan nanti repot nanti. Ini yang saya dapatkan ternyata dari tempat Ibu. Tolonglah kalau Ibu ikhlas, berkenan, berikan ya untuk menghilangkan penasaran istri saya yang sedang ngidam Ibu.
Begitu muafak menyampaikan hajatnya, si ibu ini langsung menyangga, maaf Tuan, hazalahmun halalulana wa haramun alaik. Maaf Tuan, ini daging yang Tuan endus, ini daging yang Tuan pengen buat isi Tuan, ini jujur kondisinya halal buat kami, tapi haram buat Tuan. Waduh, kok bisa begitu Bu? Iya, karena jujur anak saya, anak-anak yatim ada 3 orang, sudah 3 hari 3 malam gak makan. Lantas saya minta ke tetangga, gak ada yang pada ngasih untuk makan anak-anak yatim saya. Alhasil saya tidak sampai hati melihat anak saya takut mati kelaparan, saya berangkatlah masuk ke hutan. Begitu saya masuk ke hutan, yang hanya saya dapatkan hanya bangkai keledai. Ini bangkai keledai yang saya ambil karena kedaruratan untuk menyambung hidup anak-anak yatim saya, ini sedang saya olah. Halal buat kami yang dalam kondisi kedaruratan, haram buat Tuhan yang dalam kondisi kecukupan. Akhirnya disampaikan, ini adalah bangkai Tuhan. Muafak Bu, yang sudah siap berangkat haji tahun itu, langsung dia pulang ke rumah. Diambil tuh duitnya separuhnya, lantas dia sampai lagi kepada tetangganya yang susah ini, tolong Umi jangan berikan bangkai kepada anak kamu. Ini uang saya berikan kepada kamu, berikan makanan yang layak untuk anak-anak yatim kamu. Ya Allah, muafak tahun ini gak jadi haji ya Allah. Ya Allah, muafak gak berangkat haji tahun ini ya Allah. Uang ini aku gunakan untuk menyelamatkan saudara kami, tetangga kami yang kelaparan ya Allah. Ya Allah, cukuplah kalau kau terima hajiku di depan pintu tetanggaku ini ya Allah. Hadirat rahimakumullah, dengan sebab amalan ini ternyata yang 600.000 orang keterima hajinya dengan sebab doa muafak yang Allah ijabah. Hadirat rahimakumullah, yuk mudah-mudahan menyambut 10 Zulhijjah, terutama yang belum haji jangan pesimis. Karena banyak besok di yaumil kiamah orang-orang yang gak sampai ke Mekah, gak sampai ke Madinah, tapi mereka membawa pahala-pahala haji dan umroh yang mabrur. Kenapa? Karena banyak melakukan hal-hal yang demikian. Mereka tidak terkenal di bumi, tapi mereka terkenal oleh penduduk langit, makhluk Allah yang ada di langit ya Allah. Ini mudah-mudahan cerita ini bisa betul-betul menjadi inspirasi kita untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Hadirat rahimakumullah, rasanya sampai di sini ya. Ada lagi? Hadirat rahimakumullah. Baik, kalau memang demikian adanya, kita biar sama-sama enak. Ya, maksudnya sampai di sini pembicaraan saya bukan udah selesai. Sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan.